Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam materi PPKN kelas 10 ya, masih tentang wawasan Nusantara. Oke, bagaimana kabar kalian? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat memahami konsep Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Kemudian selain kita memahami, kita juga harus menjiwai atau menerapkan konsep Trigatra dan Pancagatra untuk memupuk rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Masih ingat gak materi yang kemarin? Ayo, tentang apa? Ada tentang kedudukan, kemudian fungsi, manfaat, dan tujuan dari wawasan Nusantara. Oke, wawasan Nusantara juga berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan saat ini, yaitu jangan lupa 3M-nya. Apa sih 3M? Yaitu hal-hal yang harus kita lakukan untuk memutus atau memangkas rantai persebaran dari COVID-19. Pasti kalian sudah hafal ya. Yang pertama adalah mencuci tangan. Dari manapun kita berada, kita harus mencuci tangan. Kemudian yang kedua adalah menjauhi kerumunan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Oke, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Semoga dengan kita mengetahui 3M, kita juga ikut serta dalam melaksanakan wawasan Nusantara ya, karena wawasan Nusantara adalah cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia. Oke, karena sekarang kita dalam masa pandemi ya, kita harus berlaku sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Indonesia gitu ya, terutama untuk memutus rantai masa persebaran dari COVID-19. Oke, yang pertama adalah aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Apa sih aspek Trigatra dan Pancagatra? Ada yang baru pertama kali mendengarnya mungkin? Ya. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Oke, yang pertama adalah adanya aspek Trigatra. Apa sih aspek Trigatra itu? Trigatra, kalau kalian mendengar kata tri pasti teringat kata tiga ya. Betul sekali, jadi Trigatra adalah 3 hal. 3 hal yang bagaimana? 3 hal yang sudah melekat secara alami ya di dalam sebuah negara. Tanpa kita meminta, 3 aspek ini sudah melekat sebagai aspek yang ada di dalam sebuah negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya apa saja sih Us? Oke, yang pertama kita bahas ya. Yang pertama ada posisi dan kondisi geografis, yaitu letak Indonesia. Apakah kita dulu meminta letak Indonesia kepada Tuhan? Tidak ya. Jadi secara alamiah, secara ilmiah sudah seperti itu sejak dahulu kala. Kayak letak Indonesia secara astronomis adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Oke ya, ini harus kalian ingat karena ini materi yang sudah sejak SD kita pelajari bersama-sama kan ya. Oke, yang kedua adalah letak Indonesia secara geografis, yaitu letak Indonesia di permukaan bumi. Seperti apa sih letaknya? Oke, kalian pasti paham lah ya peta bangsa Indonesia seperti apa. Kemudian Indonesia diapit oleh 2 samudra. Ada yang masih ingat samudra apa yang mengapit negara Indonesia? Ayo silakan difikirkan. Ya, betul sekali ya. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian ada 2 benua juga, yaitu benua Asia. Kita adalah anggota benua Asia. Kemudian ada juga benua Australia yang ada di pojok bagian selatan gitu ya, yang dia juga mengapit negara Indonesia. Jadi sejak dulu ya sudah ada seperti itu tanpa kita minta ya. Kemudian berikutnya adalah keadaan dan kemampuan penduduk, yaitu komposisi penduduknya gitu ya. Seperti apa sih komposisi penduduk di Indonesia? Terdiri atas apa saja sih? Kayak ada fertilitas atau kelahiran, kemudian ada mortalitas atau kematian, ada migrasi atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, misalnya ada transmigrasi, kemudian ada urbanisasi, ada ruralisasi dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari migrasi. Kemudian komposisi penduduk laki-laki dan perempuan. Sebanyak apa sih penduduk laki-laki dibanding perempuan di Indonesia? Nah, gitu ya. Jadi ada komposisinya. Kemudian persebaran penduduk. Kalau kita lihat atau kita amati ya, kalian juga mungkin sudah paham bahwasanya di negara Indonesia pulau terpadat yang dihuni oleh masyarakat adalah Pulau Jawa. Betul sekali ya. Pulau Jawa adalah pulau terpadat di Indonesia. Maka dari itu mungkin diperlukan adanya migrasi agar setiap pulau merata ya di setiap daerahnya. Oke, sebentar ya. Ada bel. It's time to have break.
Oke, sudah, kita lanjutkan kembali. Oke, persebaran penduduk. Setelah persebaran penduduk ada juga pendidikan. Tingkat pendidikan di Indonesia, apakah semuanya sudah merata sampai wajib belajar 12 tahun ataukah masih ada yang belum mencapai wajib belajar 12 tahun? Nah, di sini pemerintah dapat mengambil datanya atau memperoleh datanya adalah melalui BPS atau Badan Pusat Statistik yang biasanya dilakukan melalui sensus penduduk gitu ya, yang dilakukan tapi 5 tahun sekali. Nah, di sini data ini adalah data yang digunakan pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk masyarakat Indonesia. Itu ya, misalnya ada yang masih pendidikannya masih di bawah 12 tahun, maka pemerintah harus mengoptimalkan kembali pendidikan yang ada di Indonesia agar semuanya merata gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah keadaan dan kekayaan alam. Di sini Indonesia terdapat dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pantai, lembah, ngarai, stepa, dan sabana. Dan bahkan ada juga gurun ya. Gurun itu ada di Bromo ya. Jadi kita sangat kompleks sekali untuk terkait dengan topologi daerah. Kemudian di sini ada contoh kekayaan alam Indonesia adalah peta dari kekayaan dari setiap daerah terkait kekayaan alamnya gitu ya. Ada yang ikan tuna, rumput laut, kopi, kapulaga, dan lain sebagainya. Kita juga punya peta persebaran mineral di Indonesia. Kemudian ada peta persebaran kesenian daerah dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah aspek Pancagatra. Seperti halnya Pancasila, maka Pancagatra adalah 5 hal yang melekat dalam sebuah negara tapi yang bersifat dinamis, tidak seperti tadi ya. Kalau yang Trigatra adalah aspek yang sudah pasti ada di dalam sebuah negara dan dia sudah secara ilmiah ada di dalam sebuah negara tanpa kita membuat. Tapi kalau Pancagatra dia bersifat dinamis atau bisa naik turun gitu ya, dan biasanya manusia atau masyarakatnya yang menjadikan si Pancagatra ini ada gitu. Ya. Oke, apa saja sih isi dari Pancagatra? Yang pertama adalah ideologi. Ideologi merupakan cara pandang membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan dan atau cita-cita. Jadi semacam pegangan yang diterima atau yang diilhami oleh masyarakat dalam masyarakat menjalankan kehidupan sehari-harinya. Jadi ada ideologi kita punya ideologi, namanya ideologi Pancasila. Jadi kalau bisa Pancasila harus dijiwai oleh kita dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancasila harus hidup gitu ya. Itu adalah ideologi. Apakah kita pernah mempunyai ideologi lain selain ideologi Pancasila? Kita tidak pernah ya, tapi kita pernah mengalami dinamika dalam penerapan Pancasila. Ada yang ingin menggantikan Pancasila menjadi ideologi komunis, ada yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi Islam dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah aspek politik. Apa sih politik itu? Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam sebuah negara. Contoh kecilnya seperti gambar yang sudah tertera di dalam PowerPoint ya. Bahwasanya kegiatan pemilu adalah salah satu bentuk dari adanya politik di Indonesia. Jadi ketika kita sudah mengikuti kegiatan pemilu, maka kita sudah ikut serta dalam kegiatan politik di Indonesia. Yang berikutnya adalah kegiatan atau aspek ekonomi. Ekonomi siapa? Oke, kalau kalian mendengar kata ekonomi pasti akan terbesit di benak kalian, misalnya perdagangan, pertanian, kemudian pokoknya mata pencaharian gitu ya. Jadi ya, betul sekali, ekonomi adalah segala sesuatu kegiatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari manusia gitu ya. Kemudian apa sih asas ekonomi di Indonesia? Asas ekonomi di Indonesia adalah kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama. Berarti gotong royong ya. Jadi kegiatan ekonomi di Indonesia tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain. Tapi kalau bisa di pasar, contoh kecilnya, mereka bersaing, tapi bersaingnya secara sehat, tidak boleh menjatuhkan pedagang yang lain gitu ya. Oke, kemudian di sini adalah pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Jadi di sini ya, kalau kita melihat bunyi pasal ini, maka sudah pasti negara menjamin seluruh kekayaan alamnya adalah untuk masyarakat Indonesia. Apakah negara Indonesia sudah sedemikian rupa untuk masyarakatnya? Oke, mari kita bersama-sama mewujudkannya ya, mewujudkan pasal 33 ayat 3. Agar tidak ada lagi kesenjangan sosial dan tidak ada lagi masyarakat menengah ke bawah yang dalam kesehariannya mereka tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, gitu ya. Oke, kemudian nomor 4 adalah sosial budaya. Sosial budaya adalah apa sih, Us? Oke, sosial budaya adalah ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia yang unik, yang berbeda-beda sepanjang dari Sabang sampai kepada Merauke. Bisa dipahami ya, bahwasanya Indonesia kan negara yang kaya akan budaya. Ada tari serimpi, ada tari kecak, ada tari gambyong, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri khas budaya dari setiap daerah. Misalnya ada budaya pernikahan yang berbeda satu dengan daerah yang lain, kemudian ada budaya kematian, ada budaya kelahiran, dan lain sebagainya. Kita sangat kaya akan budaya ya. Kemudian berikutnya adalah sistem nilai norma dalam masyarakat. Nilai norma yang ada di Jawa apakah sama dengan nilai norma yang ada di Sumatera? Jelas berbeda. Misalnya gini aja ya, di Pulau Jawa kan banyak provinsi. Di Jawa Tengah, apakah nilai normanya sama dengan yang ada di Jawa Timur? Tentu saja berbeda. Karena setiap daerah dari unit yang paling terkecil saja, misalnya keluarga, RT itu sudah mempunyai nilai normanya masing-masing. Apalagi dari Sabang sampai dengan Merauke, ya. Oke, budaya yang melekat dalam masyarakat. Ya, itu tadi ya yang menjadi ciri khas. Bahwasanya setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing. Yang menjadi kekhasan. Misalnya Riau Ponorogo gitu ya. Kemudian ada juga keris dari Jawa Tengah dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan seperti halnya pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi apakah hanya polisi dan TNI saja yang ikut serta dalam pembelaan negara? Tidak, tapi kita sebagai pelajar pun juga mempunyai kewajiban yang sama, yaitu untuk membela negara. Apa sih Us bentuknya? Bentuknya adalah misalnya kita belajar dengan rajin, kita mengharumkan nama sekolah, menjadi siswa yang teladan dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya hal-hal baik yang kalian menciri khaskan bahwasanya kalian menerapkan ideologi Pancasila dalam diri kalian. Gitu ya. Kayak yang berikutnya adalah pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945. Ini juga penegasan terkait dengan pasal yang awal tadi ya. Itu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi misalnya negara kita dalam keadaan yang genting, kita harus membela, mempertahankan keamanan negara gitu ya. Misalnya yang gampang saja, apakah sekarang kita sedang dijajah? Kalau kita sadari betul-betul, ya kita sedang dijajah. Apanya yang dijajah? Budayanya, ekonominya, yang banyak sekali produk-produk dalam negeri yang mulai bersaing dengan produk-produk luar negeri, yang bahkan dari kalangan kita yang anak-anak muda lebih banyak mengkonsumsi produk-produk luar negeri atau budaya-budaya luar negeri ketimbang budaya negara Indonesia sendiri. Jadi itu adalah sebuah kita tidak mempertahankan ya, tapi malah kita melemahkan. Kalau bisa kita pertahankan bareng-bareng untuk keamanan kedaulatan negara Republik Indonesia. Begitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami ya. Oke. Untuk pertemuan berikutnya silakan kalian mempersiapkan diri untuk PTS ya. Sudah, sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui WhatsApp seperti biasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.